Kalau kita dengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dibacakan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dan katakanlah wahai Muhammad Rasulullah, ja'al haqq, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan hancurlah itu kebatilan. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sesuatu yang datang itu ada kalanya datang serta-merta, ada kalanya diusahakan. Namun untuk kebenaran ini Allah tidak akan datangkan begitu saja kecuali harus ada proses usaha. Apa buktinya? Islam ini adalah agama yang benar di sisi Allah. Innad din indallahil Islam. Benar sudah. Tetapi apakah kebenaran ini tiba-tiba Allah taruh saja di telinga-telinga orang Quraisy pada saat itu? Ternyata tidak demikian. Allah harus mengutus seorang kekasihnya Nabi Muhammad SAW untuk membawa kebenaran ini, menyampaikan ke telinga mereka. Diperingatkan, bahkan ada urutan-urutan memperingatkan. Urutan yang pertama dari keluarga terdekat, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan daripada keluargamu yang terdekat. Artinya ada usaha untuk menyampaikan kebenaran ini. Setelah benar-benar sampai, maka zahaqal batil. Nah, sehingga dimanapun sampai hari kiamat itu kebenaran harus disampaikan, diusahakan, didatangkan ke satu daerah, ke satu tempat, baru akan tersingkir itu kebatilan. Maka mustahil kalau tidak disampaikan itu kebenaran, itu mustahil akan tegak kebenaran itu di satu daerah. Apakah itu di lingkungan kampung atau di lingkungan organisasi kecil ataupun besar, atau bahkan di tingkat negara. Itu kebenaran tidak mungkin akan sampai kecuali ada yang menyampaikan itu. Kecuali ada yang menyampaikan. Nah, sehingga perlu bersama-sama untuk berpikir. Namun ada orang-orang yang kita percaya dan Allah mempercayai. Al-alim aminullah fil ardi, kata Rasulullah. Orang alim itu adalah kepercayaannya Allah yang ada di muka bumi. Orang alim. Maka kalau demikian, kita harus memasrahkan kepada mereka untuk hal-hal yang mendasar, nah dibarengi dengan bantuan masyarakat, mensupport mereka untuk menyampaikan perkara yang hak tadi. Maka barulah itu akan tersingkir kebatilan. Kalau tidak demikian, tetap kezaliman itu akan merajalela di wilayah-wilayah yang tidak ada kebaikan atau kebenaran disampaikan kepada mereka. Ini maksud ayat yang kita dengarkan tadi, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah wahai Muhammad, ja'al haqq, telah datang kebenaran itu, wa zahaqal batil, maka akan tersingkir itu kebatilan. Maka terkait dengan ayat tadi, kalau saya sambungkan pada lanjutan materi kitab ini, ada beberapa riwayat dan penjelasan-penjelasan ulama terkait dengan ikatan dalam dakwah itu. Maka ada ikatan persahabatan, ada sekedar pertemanan. Yang bisa menguatkan dakwah itu adalah ikatan persahabatan, sehingga saling mengetahui visi misi masing-masing. Kalau ada ikatan persahabatan, dalam kitab ini dicantumkan satu riwayat kisah dan sekaligus tauladan dari Nabi. Satu saat Nabi itu masuk ke satu
rerimbunan pohon siwak, pohon-pohon siwak di sana. Nah, lalu Nabi mengambil daripada dua pohon siwak, dipotongnya itu 2 pohon siwak. Nah, rupanya yang satu itu agak bengkok, yang satu itu lurus. Nah, ada beberapa sahabat bersama Nabi Muhammad SAW, lalu dikasihnya itu daripada dua siwak tadi. Nah, rupanya yang dikasih sahabat itu yang lurus, yang Nabi pakai sendiri itu adalah yang bengkok. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, anta kunta ahaqqa bil mustaqim minni. Engkau yang lebih pantas dapat bagian yang lurus ini, wahai Nabi, bukan saya. Sudah kita tukar saja, wahai Nabi, kata. Lalu Nabi menyatakan, tidaklah dari seorang sahabat yang bersahabat dengan saudaranya, walaupun 1 saat, 1 jam saja, kecuali dia akan ditanya tentang persahabatannya itu, apakah dia menunaikan hak-haknya sahabat atau dia menyia-nyiakannya. Dalam artian, kalau sahabatnya salah, apakah diingatkannya? Kalau sahabatnya salah, tidak menunaikan perintah, apakah diingatkan? Sahabatnya tidak sholat, apa dia ingatkan? Sahabatnya melakukan pelanggaran, apakah hakul adam, apakah diingatkan atau tidak? Jangan sahabat itu cuma diikat dengan segelas kopi, pagi minum kopi bareng misalnya, dibarengi dengan ketela goreng hangat, jadi nikmatlah dia ngobrol. Itu ikatan yang rapuh, itu ikatan yang rapuh. Tapi ikat dengan tali Allah, bihablillah. Kalau diikat dengan agama Allah ini, maka akan muncul satu buah di mana saudaranya salah, dia akan ingatkan itu. Sahabatnya keliru, dia akan ingatkan. Ini sebenarnya misi utama dan dasar dan sekaligus misi utama dalam ajaran agama. Akhir zaman ini saya melihat jauh sekali perencanaan umat ataupun penerapan umat terkait dengan agama ini. Kalau dulu zaman sahabat, antara mereka satu dengan yang lain itu sangat-sangat menghargai dan punya visi misi yang sama, nyaris sama. Apa visi misinya itu? Menyebarkan Islam. Sehingga di pikiran mereka itu, bagaimana seorang tidak beriman itu bersyahadat pada Allah, tapi bukan dengan kekerasan. Kecuali memang sudah mentok sudah ya. Makanya ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang sampai pada perluasan wilayah negara Yarmuk, perang Yarmuk itu. Artinya ada perang-perang itu kan kekerasan itu. Cuman itu jalan terakhir. Bukan jalan pertama, itu jalan terakhir. Tapi setiap sahabat itu punya misi di kepalanya mereka, bagaimana orang tidak beriman itu jadi orang beriman. Nabi pun sama. Bahkan sampai ketika orang Yahudi meninggal, lewat di depannya Nabi berdiri sembari meneteskan air matanya. Ditanya, wahai Nabi, ini kan mayatnya orang Yahudi, untuk apa Anda menangis? Saya hanya menyesal belum sampainya hidayah itu kepada dirinya. Saya hanya menyesal hidayah itu belum sampai kepada dirinya. Ini misinya Rasulullah ini, dan misinya para sahabat. Nah, sekarang bergeser. Akhir zaman ini saya melihat ada orang sebatas bersahabat saja, bahkan berdampingan dengan orang-orang tidak beriman, tapi tidak ada terbersit di pikirannya dia bagaimana orang itu jadi beriman. Supaya kalaupun ada toleransi, karena kita mungkin kasihan, bahkan sampai berkasih-kasihan atau senang sama dia. Jangan hanya sebatas senang di dunia, tapi di akhirat dia masuk neraka. Kan begitu memang pada akhirnya. Nah, maka sebenarnya harus ada di pikiran kita, bagaimana kawan saya ini kalau dia tidak beriman, bagaimana supaya beriman. Harus ada pikiran itu. Harus ada pikiran itu. Nah, sekarang saya melihat
nyaris tidak ada. Jadi berkawan sampai dekat betul sudah. Tapi tidak ada pikiran sedikit pun untuk bagaimana orang ini supaya beriman. Nah, tentu kalau langsung diajak untuk jadi orang beriman ya susah. Tapi minimal menunjukkan sikap dan niatan. Dengan sikap saya ini supaya ini orang dapat hidayah dari Allah. Kalaupun saya mau bicara duduk di depannya dia, saya tidak lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah berikan dia hidayah. Minimal seperti itu. Kalaupun kita ngantar makanan, buah ataupun apa, ya Allah mudah-mudahan dengan buah ini Allah engkau titipkan hidayah pada dirinya. Minimal hal tersebut. Ini nyaris tidak ada. Akhir zaman dalam pemikiran orang-orang beriman. Terus yang kedua yang saya melihat juga, selain memang tidak adanya tujuan-tujuan itu, lebih juga pada sifat pembiaran terhadap orang-orang yang beriman sendiri lepas dari agamanya. Terjadi pembiaran. Kadang bukan orang lain lagi, keluarganya. Ada keluarganya dia murtad. Keluarganya murtad. Dia biasa-biasa saja. Tidak ada usaha, tidak ada sharing, komunikasi, musyawarah, bagaimana caranya supaya tidak sampai murtad. Bagaimana caranya supaya kembali. Jadi nyaris tidak ada juga. Jadi cuek-cuekan saja. Padahal Nabi menyatakan, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min nahar illa su'ila an suhbatihi. Ini bersahabatan, apalagi kekeluargaan, apalagi itu anak kita, apalagi istri kita, apalagi saudara kandung kita. Pasti ditanya oleh Allah. Kenapa kok dia sampai seperti itu? Hal aqama fiha haqqallah au adha'ahu. Apakah dia penuhi itu haknya Allah atau dia sia-siakan? Nah, ini bagian daripada ajaran agama ini. Jadi kalau kita sholat, bagian agama, iya. Kalau kita mau sedekah, bagian agama, iya. Kalau kita mau puasa, bagian agama. Tapi ini juga bagian ajaran agama ini. Memenuhi hak saudara kita. Memenuhi hak daripada saudara kita. Nah,